Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Pamulang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 mata kuliah perpajakan akan membahas materi mengenai PPN. Sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Saya Irfan Hakim Nur Alim. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia. Mari kita masuk ke dalam materi. Apa itu PPN? Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap tahap kegiatan ekonomi, mulai dari produsen, distributor, hingga konsumen akhir. Pertambahan nilai tersebut berasal dari selisih antara nilai output dengan nilai input yang digunakan dalam proses produksi atau distribusi. PPN bersifat netral karena tidak membebani pelaku usaha selama pajak masuk dapat dikreditkan. Beban pajak secara ekonomi berada pada konsumen akhir. Nah, tujuan berlakunya PPN itu antara lain, yang pertama itu meningkatkan penerimaan negara. Yang kedua, mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan merata. Yang ketiga, menggantikan pajak penjualan yang bersifat kumulatif. Yang keempat, menghindari pengenaan pajak berganda. Yang kelima, mendorong transparansi transaksi ekonomi. Adapun karakteristik utama PPN meliputi yang pertama pajak tidak langsung, yang kedua pajak objektif, yang ketiga dipungut secara bertahap, yang keempat menggunakan mekanisme kredit pajak, yang kelima bersifat non-kumulatif, yang keenam memiliki tarif tunggal atau single rate, yang ketujuh dikenakan atas konsumsi dalam negeri. PPN menganut beberapa prinsip penting, antara lain, yang pertama, Destination Principle, yaitu pajak dikenakan di tempat konsumsi. Yang kedua, Neutrality Principle, yaitu tidak mempengaruhi keputusan bisnis. Yang ketiga, Equity Principle, yaitu adil dan merata. Yang keempat, Efisiensi Principle, yaitu biaya administrasi rendah. Yang kelima, Transparansi Principle, yaitu pemungutan jelas dan terbuka. Terdapat beberapa subjek PPN, antara lain pengusaha, pengusaha kena pajak atau PKP, pemungut PPN yang ditunjuk pemerintah, dan pihak yang memanfaatkan BKP atau JKP dari luar negeri. PPN dapat dikenakan atas: yang pertama, penyerahan BKP di dalam daerah pabean; yang kedua, penyerahan JKP di dalam daerah pabean; yang ketiga, impor BKP; yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar negeri; yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar negeri; yang keenam, ekspor BKP berwujud; yang ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud; yang kedelapan, ekspor JKP tertentu. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN setelah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Pengusaha wajib menjadi PKP jika omset usahanya melebihi 4,8 miliar per tahun. Sedangkan pengusaha dengan omset di bawah batas tersebut boleh memilih menjadi PKP atau tidak. PKP berkewajiban membuat faktur pajak, memungut PPN, menyetor PPN, dan melaporkan SPT masa PPN, serta berhak mengkreditkan pajak masukan atas pembelian BKP atau JKP. Barang kena pajak atau BKP adalah barang, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dalam kegiatan usaha diproduksi, diperjualbelikan, atau dimanfaatkan dan atas penyerahannya dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. BKP mencakup hampir seluruh barang yang memiliki nilai ekonomi dan dikonsumsi oleh masyarakat, seperti barang elektronik, pakaian, kendaraan, hingga perangkat lunak atau lisensi. Pengenaan PPN atas BKP dilakukan pada setiap tahap distribusi, mulai dari produsen sampai ke konsumen akhir.
Namun, beban pajaknya secara ekonomi ditanggung oleh konsumen. Tidak semua barang termasuk BKP, karena undang-undang mengecualikan barang tertentu seperti barang kebutuhan pokok, hasil pertambangan, serta uang dan emas batangan, yang tidak dikenakan PPN demi pertimbangan sosial dan ekonomi. Jasa kena pajak atau JKP adalah setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya, yang menyebabkan barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tertentu dapat dimanfaatkan oleh pihak lain, dan atas penyerahannya dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. JKP mencakup berbagai jenis jasa yang bersifat komersial, seperti jasa konsultan, jasa konstruksi, jasa periklanan, jasa transportasi, dan jasa profesional lainnya. PPN atau JKP dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP pada saat penyerahan jasa atau saat pembayaran diterima, dan pada akhirnya beban pajaknya ditanggung oleh pengguna jasa sebagai konsumen akhir. Namun demikian, undang-undang juga mengecualikan jasa tertentu, sebagai jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan jasa keagamaan, yang tidak termasuk JKP tidak dikenakan PPN. Tahukah kamu, pada tahun lalu, tarif pajak pertambahan nilai atau PPN yang berlaku di Indonesia adalah 11%. Tarif ini mulai diberlakukan sejak 1 April 2022 sebagai bagian dari kebijakan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Selama tahun-tahun berikutnya hingga akhir 2024, tarif 11% digunakan sebagai tarif umum atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam negeri. Sementara itu, saat ini pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai tahun 2025 sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kenaikan ini bertujuan untuk memperkuat struktur penerimaan negara dan menyesuaikan sistem perpajakan dengan kondisi ekonomi nasional. Meskipun secara undang-undang tarif PPN dinaikkan menjadi 12%, dalam praktiknya pemerintah menerapkan mekanisme perhitungan tertentu sehingga untuk sebagian besar barang dan jasa non-mewah, beban PPN yang dirasakan masyarakat masih relatif mendekati tarif sebelumnya. Dengan demikian, perubahan tarif PPN dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang terlalu besar bagi dunia usaha dan masyarakat. Nah, di sini terdapat contoh kasus untuk perhitungan antara tarif pajak PPN 11% dengan tarif pajak PPN 12%. PTA membeli sebuah barang dengan harga jual 1 juta per pieces exclude PPN. Hitunglah tarif pajak PPN yang berlaku tanggal 1 April 2022 dan tarif pajak PPN yang berlaku tanggal 1 Januari 2025. Untuk perhitungan tarif pajak PPN yang berlaku tanggal 1 April 2022, yaitu PPN sama dengan 11% dikali 1 juta sama dengan 110.000. Sehingga total yang dibayarkan oleh PTA yaitu harga jual sebesar 1 juta ditambah 110.000 sama dengan 1.110.000. Untuk perhitungan tarif pajak PPN yang berlaku tanggal 1 Januari 2025, yaitu DPP sama dengan 11/12 dikali harga jual yaitu 1 juta sama dengan 916.667. PPN yang ditanggung oleh pembeli yaitu tarif pajak PPN sama dengan 12% dikali DPP sebesar 916.667 sama dengan 110.000. Sehingga total yang dibayarkan oleh PTA yaitu harga jual sebesar 1 juta ditambah 110.000 sama dengan 1.110.000. Dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan, walau tarif PPN per tanggal 1 Januari 2025 secara resmi naik dari 11% menjadi 12% melalui mekanisme DPP 11/12, jumlah PPN yang dibayar konsumen tetap sama, yaitu 11% dari harga jual untuk barang dan jasa non-mewah. Sampai di sini materi yang kami dapat sampaikan. Kami mohon maaf apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.